Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayekti Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk mencapai sebuah visi, maka dibutuhkan adanya pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Gunanya adalah untuk menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Paradigma ini merupakan salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Inquiry apresiatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka perlu menerapkan tahapan bagja. Apakah itu tahapan bagja? Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan bagja yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang harus dilakukan. Bagja merupakan singkatan dari B, A, G, C, dan A. Yang pertama yaitu B yang merupakan langkah, yaitu buat pertanyaan utama. Yang kedua A yaitu ambil pelajaran. 3 G yaitu gali mimpi. Yang keempat J yaitu jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A yaitu atur eksekusi. Untuk tahap pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Dengan langkah yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya tahap kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Langkahnya adalah mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Langkahnya adalah menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain dengan langkah merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Langkah terakhir dari tahapan bagja adalah atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Dan visi guru penggerak yang ingin saya wujudkan adalah terwujudnya generasi kreatif dan unggul dalam iptek. Sedangkan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan generasi kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek melalui pembelajaran memanfaatkan media sosial. Selanjutnya, gambar mental prakarsa perubahan yang merupakan singkatan dari ATAP. Huruf A yaitu awal atau aset. Saya akan menonjolkan kelebihan yaitu kemampuan siswa mengakses sumber informasi di dunia maya, kemampuan siswa berkreasi, dan sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Dan selanjutnya, huruf T yaitu tantangan. Saya akan mengarahkan siswa untuk berkreasi dengan benar dengan memperhatikan hak cipta dan kreatif dengan ide dan kreasi masing-masing. Huruf selanjutnya yaitu A, yaitu aksi.
saya akan membantu anak belajar dan berlatih memanfaatkan aplikasi. Contohnya yaitu Canva untuk berkreasi membuat konten digital terkait tugas pembelajaran. Huruf selanjutnya yaitu P merupakan pembelajaran. Anak akan paham mengapa mereka perlu pertama, menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era dengan kemajuan teknologi digital. Selanjutnya, menghargai dan memproses ide atau hasil pikiran sendiri dalam bentuk sebuah karya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tahapan bagja yang berisi pertanyaan serta tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya. Langkah pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek dengan memanfaatkan media sosial. Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah, pemangku kebijakan, dan rekan sejawat untuk menggali pengetahuan tentang penerapan pembelajaran memanfaatkan media sosial. Yang kedua yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Langkah 3 yaitu melakukan refleksi diri dan meminta umpan balik dari siswa maupun rekan sejawat. Yang keempat, mencari referensi atau literatur tentang pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau discover dengan pertanyaan 1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan media sosial supaya dapat mewujudkan generasi kreatif, penalar kritis, dan unggul dalam iptek. 2. Siapa yang sudah memiliki pengalaman dan berhasil menerapkan pembelajaran memanfaatkan media sosial. 3. Apa saja daya dukung yang tersedia guna melaksanakan pembelajaran tersebut. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Melaksanakan asesmen diagnostik, 2. Menyusun modul ajar, 3. Mempersiapkan sarana prasarana, 4. Observasi dan wawancara rekan sejawat yang telah melakukan pembelajaran yang serupa, 5. Studi literatur tentang pemanfaatan media sosial sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat mewujudkan generasi kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek. Langkah selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream, dengan pertanyaan 1. Bagaimana memanfaatkan media sosial supaya dapat mewujudkan generasi kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek. 2. Apa dampak positif pelaksanaan pemanfaatan media sosial supaya dapat mewujudkan generasi kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek. Dan 3. Apa wujud pengembangan individu yang dapat dilakukan terkait pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Dan tindakannya adalah 1. Melakukan asesmen pembelajaran, 2. Melakukan wawancara kepada siswa, 3. Mencari referensi aksi nyata, 4. Membuat dokumentasi aktivitas pembelajaran sebagai aksi nyata dan diunggah pada media sosial sebagai wujud berbagi praktik baik. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain dengan pertanyaan 1. Apakah langkah yang dilakukan untuk menerapkan pelaksanaan pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. 2. Bagaimana cara mengukur ketercapaian dimensi kreatif, bernalar kritis, dan unggul dalam iptek dengan memanfaatkan media sosial. Dan tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran, menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran siswa, membuat inovasi media pembelajaran, memberikan arahan dan contoh nyata, dan membuat angket untuk mengukur kepuasan siswa terhadap penerapan pembelajaran memanfaatkan media sosial. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver dengan pertanyaan 1. Siapa yang bisa dilibatkan untuk dapat melaksanakan penerapan pembelajaran tersebut. 2. Berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkan penerapannya. 3. Siapa yang akan bertanggung jawab memonitor pelaksanaan penerapan pembelajaran memanfaatkan media sosial. Dan tindakannya yaitu 1. Berkolaborasi dengan tim kurikulum dan rekan sejawat. 2. Membuat target waktu dan langkah-langkah yang sudah ditentukan. 3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, tim kurikulum, atau pihak berwenang untuk melakukan supervisi pembelajaran di kelas.
Gambaran perubahan sebelum sesudahnya adalah dulunya saya lebih cenderung menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya menganggap kemampuan dan kemampuan semua murid itu sama, dan saya menerapkan metode konvensional dalam mengajar, yaitu murid mendengarkan teori yang diberikan oleh guru. Dan sesudahnya saya berharap bahwa pembelajaran saya akan berubah pada pembelajaran berpusat pada siswa, dan saya menyadari bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing, dan saya sebagai guru akan berperan sebagai fasilitator, dan murid diharapkan lebih kreatif dalam memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih saya sampaikan, dan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.